Bikin najis. Saya jangan direkam tadi. Enggak. Kelihatan seriusnya. Ya, di Prancis misalnya membandingkan Prancis itu tahun 60-an kan menggelora. Bedanya kalau kita masih pakai isu politik, di Prancis sudah sangat isunya sudah sangat pragmatis juga sebenarnya. Walaupun dia dikendalikan oleh beberapa petinggi politik mahasiswa Prancis yang kiri ya, kelompok sosialis ini. Tapi dia sudah pandai memainkan perannya. Di Indonesia tahun 60-an kan masih dikendalikan oleh ideologi. Mungkin Bapak Anda bisa cerita ya Pak, gimana tahun 60-an itu kan. Jadi orang bergelora itu karena simbol politik, bukan karena misalnya kan sempat ada Tritura muncul tuh, bukan Tritura yang muncul kan, tapi kemudian simbolisasi politik, katakanlah gantung Bung Karno, kemudian turunkan, ya itulah seperti itu. Bukan sesuatu yang kemudian menjadi menarik untuk didiskusikan untuk konteks ketika itu ya. Jadi kemudian juga dikendalikan oleh elit politik yang sama sekali dalam bayangan saya itu tidak bebas nilai. Kan kita baru tahu misalnya teman-teman membaca dokumen yang dibuka Mas Yai itu kan luar biasa. Gimana kemudian orang-orang besar yang sekarang besar kemudian kemarin jadi orator itu kaki tangannya bukan tentara, kaki tangannya orang-orang asing kan begitu. Nah itu yang membedakan kita. Nah Hatta ini dia solidnya dia punya kecenderungan tidak bergerak pada level yang luar biasa. Nah di sini yang kemudian kelihatan berbeda antara misalnya Hatta dengan Soekarno. Di perspektif Hatta dia konsisten. Saya ingat sekali ada bacaan yang menarik perbedaan antara Anderson dengan Kahin ya terkait dengan posisi Bung Hatta. Bung Hatta ini kan dianggap sebagai kalau dalam bahasanya Kahin itu kan agak pedas. Dia bilang Bung Hatta itu cenderung punya keinginan yang terpendam yang tidak muncul sebagai figur, sebagai sesuatu yang termanifestasi. Sementara Anderson bilang bahwa kondisi waktu itu Hatta memang menjadi satu alternatif. Karena kalau dia kemudian berpihak kan, kalau dia mau misalnya berpihak ketika Sari ditekan ya, itu kan harusnya dia punya posisi yang akan dukung Sari, logika normal. Tapi dia tidak lakukan. Tapi kemudian dia tidak juga masuk partai sosialis pendirikan Sari. Itu menarik. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa sampai hari ini Hatta kemudian tidak berupaya untuk kemudian mendorong proses penguatan partai sosialis seperti itu. Ternyata dia meyakini bahwa dia ketika dia menjadi proklamator, dia kemudian posisinya sebagai bapak bangsa. Itu membedakan. Itu yang kemudian kalau Bung Karno kan masih cawe-cawe ya, masih pengen NI gitu, masih ada itulah, ada upaya sana ya. Ya kan tadi Bung Karno sangat dinamis berpikirnya, dan sampai pada tahapan dia meninggal, Bung Hatta meninggal kan dia marah kata rejim Orde Baru ketika Partai Sosialis PASOK ya, Partai Sosialis Pancasila, Partai Sosial Pancasila waktu itu ditolak dia mau mendirikan, ditolak oleh rejim Orde Baru karena ada bau sosialis. Maka dia kemudian menjadi watchdog, menjadi observer, jadi pengkritik kebijakan Orde Baru, karena misalnya dia membayangkan tentara itu di kepala mereka itu tidak akan pernah berpihak pada kepentingan ideologi publik, yang ada dia berada kepentingan negara. Jadi penguatan negara versus penguatan Hatta meyakini itu, dan itu dia buktikan ketika dia bersama beberapa orang di petisi 50 ya, itu menandatangani penolakan terhadap kebijakan politik ekonomi Hatta, Pak Harto waktu itu. Jadi kalau melihat ke sini sekali lagi saya ada kemarahan, bukan kemarahan sih, ada ketidakpuasan terkait dengan misalnya dia membayangkan mahasiswa Indonesia di luar negeri, mahasiswa kemudian punya perspektif yang lebih nasionalis itu ternyata memang dia mengakui ada satu pendekatan yang sifatnya integratif. Jadi jangan membayangkan, Hatta bilang jangan membayangkan misalnya integrasi Indonesia itu dipimpin oleh orang-orang yang kemudian berpendidikan
berpendidikan politik yang di dalam negeri. Dia semua mengerti Bung Karno waktu itu. Misalnya ada Yong Java, Yong Ambon dan seterusnya, itu lebih pada karena pendidikan dalam negeri yang kemudian memanifestasi mereka. Walaupun itu juga terbantah misalnya dengan beberapa figur-figur macam Bung Karno, kemudian ada Natsir misalnya, tapi Natsir juga sekolah di Madinah kalau nggak salah. Dia punya kecenderungan memiliki keyakinan bahwa dengan pendidikan Barat itu menjadi satu jendela terbuka. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu dia mengatakan bahwa dengan pendidikan itu akan membebaskan bangsa. Artinya dia percaya bahwa dia tidak percaya menggerakkan massa, dia percaya menggerakkan politik pendidikan. Artinya kader tadi. Yang kedua, dia tidak percaya bahwa hal yang ekstrim itu akan memberikan satu pendekatan yang membebaskan suatu bangsa dengan pendekatan yang ekstrim, katakanlah. Makanya dia tidak setuju dengan nasakomnya Bung Karno. Nah, yang ketiga, dia meyakini bahwa Indonesia itu adalah satu entitas yang sama sekali berbeda, dan itu harus diolah dengan pendekatan yang sifatnya integratif. Nah, masalah satu menurut saya dosanya Hatta adalah ketika dia mengusulkan federalisme. Nah, makanya ketika itu juga menjadi satu permasalahan tersendiri. Mungkin teman-teman ada tidak banyak diangkat ya, tapi Hatta itu salah satu yang kemudian percaya bahwa dengan federalisme akan terjadi integrasi, akan terjadi proses pencerahan publik. Waktu itu yang kemudian saya mengkritik itu karena sampai hari ini pun konsepsi federalisme itu menjadi bumerang dalam konteks keindonesiaan, karena kita belum. Jadi kalau melihat penompang itu semuanya masih dalam tahapan yang terpecah-pecah. Dia tidak dalam satu rangkaian ikatan yang kuat. Ketika federalisme itu hanya memperkuat proses disintegrasi bangsa. Dan waktu itu sebenarnya diuji sudah ketika misalnya ada RIS ya. Tapi kan RIS kan gagal total. Nah, ada yang bilang RIS baik, nggak ada. Semua kemudian merasa bahwa rindu misalnya dengan model-model negara kesatuan yang model seperti hari ini. Mungkin kita 10 tahun, 20 tahun, mungkin 50 tahun akan datang, kita percaya bahwa perlahan atau pasti mungkin akan mengarah ke sana ya. Artinya masing-masing punya otonomi sendiri. Kalau melihat kondisi hari ini, saya tidak terlalu yakin sampai paling tidak sampai 20 tahun ke depan. Gitu mungkin secara garis besar saya melihat di tulisan ini banyak menginspirasi banyak orang ya, termasuk misalnya kebangsaan yang dia bangun sebenarnya itu kebangsaan yang sifatnya pro barat, bukan sesuatu yang kemudian genuine kayak Bung Karno ya. Jadi kemarahan yang dibangun oleh Hatta itu berbeda dengan kemarahan yang dibangun Bung Karno. Bung Karno merasakan misalnya proses perbedaan, misalnya duduk nggak boleh bersama, kemudian nggak boleh memacari orang Indo non itu, kemudian dia juga tidak bisa misalnya memposisikan sama dengan mahasiswa yang lain. Dia ada level yang kemudian paling tidak di bawah level Indo dan petinggi Barat sendiri. Kalau di Hatta saya pikir dia nggak mengalami itu, luar biasa. Ada tapi kemudian tidak kelihatan. Dia tidak rasakan. Di beberapa bukunya dia kemarahan yang dia bangun lebih pada kemarahan pertimbangan ekonomi ketimbang status sosial. Misalnya dia mendorong model politik etis tidak dalam bentuk yang seperti yang dia jalani sekarang. Dia membayangkan misalnya Indonesia merdeka itu ya baru mungkin tahun 50-an 60-an ketika Belanda secara psikologis sudah siap, kemudian Indonesia juga secara geopolitik, secara politis ya itu juga lebih siap. Tapi kan problem ini kemudian dibantah ketika dia mau dengan Bung Karno misalnya harus terbang ke Vietnam untuk kemudian menagih janji kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang. Jadi ada satu secara ideologi dia konsisten ya, tapi kemudian dia akan mau bergeser kalau itu untuk kepentingan bersama. Tapi dalam banyak hal ya kalau melihat pola alur yang tulisan yang dia buat, kemudian juga dia bersetegang dengan teman-teman di pemuda Indonesia atau di misalnya
di kumpulan pemuda Indonesia di Belanda, maka sebenarnya ada dua hal yang kemudian yang harus dilihat. Pertama, Hatta itu figur yang kaku kalau mau lihat, artinya memang melihat apa kecenderungan dia itu melihat kemerdekaan itu dalam konteks yang sifatnya straight to the point, sehingga mau tahu mereka, dan dia nggak lihat misalnya bangsanya masih miskin, masih bodoh dan seterusnya. Yang kedua, ini berkaitan soal keyakinan Hatta terkait dengan kemerdekaan itu nggak bisa dengan kondisi saat ini. Itu yang membedakan antara Bung Karno dengan Bung Hatta. Bung Karno meyakini bahwa kemerdekaan ya harus direbut, kemudian dengan pendekatan mobilisasi massa, mix ya, ada antara massa dengan pendidikan. Nah, salah satu yang kemudian buat saya agak menarik untuk dikaji terkait dengan ini adalah konflik dan strategi perjuangan ketika mereka membentuk PNI Pendidikan. Ada Partindo, PNI Pendidikan itu buat saya satu titik karang yang udah berpisah baik-baik. Satu kemudian pro massa, satu kemudian walaupun secara real PNI Pendidikan itu nggak punya massa. Saya ada namanya pada salah satu buku Insari yang dibuat oleh Mrazik, mungkin pernah itu hampir tidak ada bekasnya sebenarnya. Jadi mekanisme ini mau dibangun Hatta Syahrir itu nggak kelihatan sampai hari ini.